Salam kebajikan dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat bergabung di NKIA Webinar di pagi hari ini. Pertama-tama kita akan perkenalkan coach kita dahulu yang akan mengisi materi hari ini ada Pak Aris. Oke, kemudian izin saya screen terlebih dahulu. Oke. Mohon Bapak Ibu ada sedikit peraturan di mana Bapak Ibu disilakan menggunakan nama yang sesuai dengan Bapak nama aslinya. Kemudian jika Bapak Ibu berkenan, dipersilakan menggunakan background yang sesuai atau yang sama dengan saya dan Mbak Siva. Kemudian Bapak dan Ibu akan di-mute. Nanti mungkin jika ada sesi pertanyaan, nanti bisa langsung bertanya langsung dengan Pak Aris. Kemudian sekilas untuk NQA. NQA ada Badan Sertifikasi ISO, di mana untuk di Indonesia ada 4 bisnis. Yang pertama yaitu sertifikasi ISO, di mana untuk outputnya yaitu sertifikasi, kemudian di assessment. Untuk assessment, untuk outputnya berupa laporan. Kemudian untuk training, di mana untuk training ini salah satu programnya itu webinar di pagi hari ini. Kemudian untuk improvement software, di mana untuk salah satunya itu software yang berupa software productivity. Oke. Kemudian NKA sudah 34 tahun lebih, di mana kami memiliki 55.000 klien di seluruh dunia, dan kami juga sudah beroperasi di 90 negara termasuk Indonesia, dan rata-rata kepuasan pelanggan cukup baik, dan kami juga memiliki karyawan kurang lebih 1.000 orang. Oke, Bapak Ibu untuk webinar hari ini free ya, alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin materi atau sertifikat yang seperti yang di kanan, Bapak Ibu cukup berinvestasi sebesar 150.000 saja. Nanti Bapak Ibu bisa scan barcode-nya atau foto barcode-nya, nanti akan terhubung dengan Mbak Syifa. Nah, ini dia event kita di pagi ini luar biasa sekali. Coach yaitu Coach Pak Aris Saspiran, atau beliau trainer, asesor, dan konsultan. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi untuk waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan rekan-rekan semua. Untuk lebih akrabnya saya manggilnya teman-teman aja lah ya. Rekan-rekan teman-teman. Ini pagi ini meskipun weekend, alhamdulillah kita masih tetap bisa online. Dalam arti kata di sini kita coba men-sharingkan beberapa informasi-informasi terkait dunia pekerjaan. Oke, ada foto dulu nggak nih Pak Aldo? Biasanya ada foto-foto di awal ya, atau di akhir, terserah. Saya free aja. Enaknya gimana? Di akhir mungkin Pak Aris ya. Siap, siap di akhir Siap. ya. Oke, baik ya teman-teman saya akan coba memulai sharing screen dan saya harapkan teman-teman kita interaktif aja, kita santai-santai aja. Nah, sebelum kita sharing screen nih, saya pengen tahu dari 40-an yang sekarang ada di layar, kira-kira boleh nggak ngetik Bapak dan Ibu atau teman-teman ketikkanlah departemen bekerja di departemen apa dan jabatannya. Silakan. Saya ingin mencoba memetakan itunya teman-teman ada di mana semua supaya speednya bisa saya atur bila mana memang ada yang bukan dari HRD atau mungkin dari departemen yang lain. Silakan, monggo di kolom chat, dipersilakan. Oke, departemen dan jabatan ya Coach ya. Ya, departemen dan jabatan. Oke, ya Bapak Ibu bisa ditulis di kolom Oke, chat mungkin untuk dengan departemen dan uh, jabatan ya Coach ya. ya hari manajer, alhamdulillah. Oke, kenapa ini saya tanyakan? Eh, Materi ini cukup berat ya teman-teman. Ya, artinya dalam arti kata, memang ini biasanya konsumsinya untuk meet up ya, middle manager ke atas, manajer ke atas, karena kita bicara masalah change management ya. Tapi buat teman-teman yang bukan dari area HRD dan meskipun belum level manager, itu tidak apa-apa ya. Paling nggak bisa mendapatkan insight. Wah ini bagus nih, ada marketing, ada sales, ada quality. Wah ini bagus nih. Kita ada mix itu ya. Ya, banyak Ada sekali mix Coach baik ya. sekali ya, karena yang namanya change management itu juga menyangkut semua. Alhamdulillah general manager, nanti kita bisa minta sharing nih nanti ke teman yang sudah level general manager, karena akan sangat sekali berpengaruh ya terhadap keberhasilan daripada change management itu sendiri. Baik, oke, terima kasih teman-teman. Ada yang dari Yayasan, dari Basnas Kota Medan. Wah, Horas, selamat pagi yang dari Medan. Yang dari quality, alhamdulillah ada beberapa. Tetap kita harus menjaga safety dan quality dalam arti kata output apa yang kita kerjakan pagi ini dan kesehariannya harus kita jaga tetap maksimum hasil dan safety-nya. Jangan lupa teman-teman Coach samping Aris, kita. Coach Ya, Aris, ya semoga. itu ada Coach Tony Sarjono juga ikutan tuh Coach.
Oh ya, alhamdulillah tadi sudah saya accept undangannya. Ya, Salam kenal Coach Tony. pagi Oke, Coach Tony. oke, selanjutnya jangan lupa teman-teman siapkan ada secangkir kopi di samping teman-teman supaya kita pagi ini selain kita sharing-sharing jangan lupa sambil ngopi pagi karena jam 9 pagi hingga jam 11 pagi adalah waktunya buat ngopi dan ngemil-ngemil. Oke, saya akan mencoba sharing screen. Sebelum kita mulai nih, saya coba interaktif lagi dengan teman-teman ya. Mungkin di kolom chat silakan ada pertanyaannya seperti ini. Tolong dijawab. Apakah ada yang pernah ngalamin seperti ini? Sebuah perusahaan, ada sebuah pengumuman, mulai tahun depan area kerja perusahaan harus bebas dari rokok. Silakan teman-teman. Apakah ada yang pernah ngalamin seperti ini di tempat kantor bekerja, baik yang di office maupun di pabrik? Bapak Ibu mungkin bisa Harus, alhamdulillah. cek. Oh, banyak juga yang jawab, Coach. Harus, ya. Sudah dari tahun lalu, alhamdulillah. Saya mantan perokok yang sudah berhenti merokok dari tahun 2003. Jadi pada saat kantor stop merokok, alhamdulillah saya tidak keberatan, malah mendukung. Oke, ada juga yang belum ya. Alah, nggak masalah. Oke, pertanyaan kedua. Nah ini paling simpel ini. Apakah sudah ada? Harusnya sudah. Ya, kalau teman-teman sudah bicara green environment, ya, green factory, green office, ini pasti sudah. Tapi kenyataannya teman-teman ya, jangan dianggap remeh. Ya, kira-kira sampah ada berapa jenis teman-teman? Silakan ketik di kolom chat. Nah, ini teman-teman yang QSA atau HSE sudah harus tahu nih. Yang jawab dua atau tiga, ayo yang benar yang mana? Yo, teman-teman yang dari safety atau HSE silakan ketik ketiga itu apa saja. Monggo. Ya, alhamdulillah ya. Jawabannya adalah tiga. Ada tiga warna ya dari masing-masing jenis tempat sampah. Jadi ini kembali lagi suatu budaya yang memang harus dibiasakan dimanapun kita berada, baik di kantor, even di rumah. Membiasakan buang sampah pada tempatnya. Saya tuh paling nggak suka ngelihat orang di jalan dari mobil itu ngelempar botol kosong, lempar untuk apa namanya bungkus rokok kosong. Aduh, luar biasa. Itu kadang-kadang pengen menegur lah langsung ya. Coach, Oke, Coach, yes, monggo. kita ada saran dari teman-teman. Coachnya nggak kelihatan muka muka Oh, gantengnya nggak kelihatan penuh, Coach. Nah, oke, oke. mohon maaf karena saya menyesuaikan dengan kacamata saya yang progresif Oh, oke, 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 ya. oke. Jadi Lanjut, lanjut. mengaruhi juga dalam posisi layar. Mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih Ya. masukannya. Nah, ini udah kelihatan nih muka gantengnya, Coach. Ya. Oke, ada infeksius, infeksius organik. Terima kasih ya. Yang ketiga, sampah masyarakat. Itu yang keempat itu maksudnya kali ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi nih. Dikarenakan ada tikus, kantor maka dilarang makan di meja kerja. Apakah pernah ada pengalaman seperti ini? Ya, ini yang saya tulis ini benar-benar suatu kejadian realita teman-teman ya. Jadi saat itu eh, satu kerja suatu pabrik, tiba-tiba kok ada tai tikus nih. Selidik punya selidik, rupanya ada seorang karyawan suka bawa makanan dan akhirnya tercecer, terjadilah banyak tikus. Wah itu rame tuh yang namanya kabel-kabel, orang safety juga udah marah-marah semua ya. Akhirnya kita manggil jagoan tikus dari sebuah perusahaan dengan racunnya dan kita basmi tikusnya. Oke, ada lagi nih. Nah ini, pernah nggak teman-teman yang khususnya kerja di pabrik nih? Ya ini juga kejadian nyata nih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang perusahaannya ada pabrik dan ada komersial di Jakarta ya. Jadi saya pernah ngalamin teman-teman dari kota Jakarta itu datang petenteng masuk ke pabrik yang ada di suatu pinggiran kota tanpa mengindahkan peraturan-peraturan untuk pabrik ya. Jadi datang dengan tanpa pelindung segala macam ya, dan ini juga menjadi suatu perhatian bagi bagi manajemen yang ada di pabrik saat itu. Lanjut lagi, nah ini perusahaan akan merger sehingga visi perusahaan akan berubah. Nah, pernah nggak teman-teman tanda pengenal dan keamanan sepakat sekali, khususnya safety kalau kerja di pabrik. Nah ini perusahaan yang merger nih dengan adanya COVID segala macam, apakah ada yang pernah ngalamin? Ya, jujur teman-teman ya, saya 2018 itu kena PHK. Ya, dianggap apa ya suatu disaster saat itu shock ya, cuman apa boleh buat ya, perusahaan merger ya, kita perusahaan baru dibentuk tahun 2014, tiba-tiba ada 2017 akhir ada keputusan buat tahun 2018 perusahaan di mana kita baru membangun 4 tahun itu akan tutup. Dan semua ring satunya tuh disikat duluan, di PHK duluan pertengahan 2018, lalu karyawan-karyawan pabriknya itu baru dilanjutkan secara perlahan-lahan tahun 2019 sampai 2020. Dan itu juga merupakan salah satu strategi dari sebuah perusahaan ya. Jadi ya apa boleh buat, kalau memang nyatanya kita yang kena bagian itu ya kita enjoy aja. Jangan dibuat suatu masalah, bagaimanapun juga sudah ada jalannya yang sudah diatur olehnya. Oke, dalam waktu dekat,
ada mesin baru dan berdampak pada proses juga. Nah, teman-teman khususnya di pabrik juga nih, dengan adanya industri 4.0, wah ini lagi rame-rame juga nih, otomatisasi, banyak proses-proses yang sudah mulai diotomatisasikan. Bahkan dengan adanya UMR yang sudah mulai gonjang-ganjing, beberapa perusahaan sudah pindah ke Jawa Tengah di area yang baru yang cukup luas, yang sudah punya gate tol sendiri ya. Jadi juga akan berdampak kepada change management. Lanjut lagi dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tolong diketik di chat. Bila teman-teman mengalami apa yang tadi saya tulis, kira-kira reaksi teman-teman apa? Monggo, silakan. Bebas merdeka nulisnya. Termasuk saya tadi tuh ya, tahun 2018, ring satunya disikat duluan. Ya, ada rasa kaget, ada rasa senang karena dapat paket, ada rasa sedih juga karena akan berpisah dengan teman-teman seperjuangan. Monggo teman-teman, silakan ditulis. Bagaimana reaksi teman-teman bila mana ada sebuah keputusan dari top manajemen adanya suatu perubahan. Monggo silakan diketik. Siap berubah. Alhamdulillah. Ini yang seperti ini yang mental-mental yang perlu. Wah, Pak Putra ya. Keluar dari zona nyaman. Ah, ini dia. Nah, betul. Campur aduk antara bagian. Benar, saya pernah alamin itu ya. Itu benar sekali. Ya, dalam tingkatan mutu dan produktivitas, oke, dipelajari dulu untuk berubah, oke. Ya, inventaris dampak-dampak akan muncul. Harap siap bersaing tergantung kalau dampaknya sangat besar bisa jadi. Oke, waduh harus berubah nih. Ya, terima kasih teman-teman atas responnya. Nah ini pasti ada yang kaget. Ya, sama halnya seperti saya. Ya pada saat 2017 akhir kita lagi conference call dengan headquarters yang ada di Eropa. Tiba-tiba, loh kok ada perubahan strategi nih 2018. Nah, 2018 kena PHK dengan misalnya saya. Oke, boleh sharing, monggo silakan. Pak Tony, monggo Pak Tony di open mic-nya. Wah ini cantik nih, ada yang mau sharing. Monggo silakan. Sudah cukup, terima kasih. Baik, baik. Ya, alhamdulillah kita berarti sama-sama pernah ngalamin dunia yang suram, tapi ada yang kita buat bahagia saja ya, Coach ya. Oke, kaget pasti iya. Ya, bayangkan teman-teman, pabrik baru jalan 4 tahun di Indonesia dengan investasi segitu gede, tiba-tiba memutuskan untuk akan ditutup. Kaget pasti iya, ya. Lalu kesel, iya kesel. Kita bangun capek-capek ya. Kita berangkat dari nol, susah payah kita bangun, apalagi HRD yang mencoba mengamankan daerah sekitar, ya pasti akan kesel. Marah ya, bolehlah kesel campur marah ya. Kok begini banget sih orang-orang dari luar negeri tidak mengartikan apa namanya perasaan orang Indonesia gitu ya. Senang, senang hitung-hitung. Udahlah, pusing-pusing, kita hitung aja paketnya berapa sih ya. Masuklah ke Undang-Undang 13 saat itu ya. Kita hitung, alhamdulillah, lumayan lah ya. Buat tabungan-tabungan, paling nggak buat suatu hal yang bisa menopang hidup. Lalu diem. Diem tuh dalam arti kata campur aduk tuh. Ya. Bengong, diem, apakah kita nggak tahu ya. Ini orang ini apakah senang atau dia atau bingung kita nggak tahu. Atau ngedumel, ngomel aja. Ya, ngomel terus-terusan aja. Tapi nggak ada ujungnya kemana. Mengumpat, ini parah ini. Ini parah. Ya, ini tahun 2010, saya pernah di perusahaan di Cilegon ya. Orang bule disikat oleh temennya sama bule ya, disikat arti di PHK, wah ngumpatnya luar biasa. Ya teman-teman tahu sendiri ya orang bule marah-marah ya, itu kadang-kadang bagi orang Indonesia itu nggak enak didengarnya, itu pernah terjadi seperti itu. Menolak, ya menolak keadaan kayaknya nggak mungkin bisa ya, karena sudah diketok palu ya. Tapi tetap aja orang ada yang merasa seperti itu bahwa saya udah kerja baik-baik nih, sudah lancar, kerja tidak ada masalah kok, saya kena juga nih ya, suatu yang hal yang negatif, atau langsung resign. Ya, saya punya teman, ya punya teman pada saat ada perubahan change management dari top management khususnya dari owner perusahaan Indonesia, dan dia merasa bahwa kok perubahannya tidak sesuai dengan hati nurani ya, maka dia akhirnya memecatkan diri sendiri alias resign. Karena apa? Teman saya ini boleh katakan dia rasa apa namanya, rasa kemanusiaan cukup tinggi ya, dan berbasis agama juga cukup bagus. Akhirnya dia memilih resign untuk tidak ada gesekan dengan teman-teman yang ada di lapangan. Lalu ada yang santai aja, ya kembali lagi eh, reaksi orang-orang akan beda. Ya tentunya kenapa dibilang satu, mungkin dia punya satu keahlian yang banyak akan dipakai di pasar, ya. Atau cuek, ya. Adalah orang yang cuek segala macam, karena memang mungkin pada dasarnya ya udah mau kerja oke nggak kerja sudah nggak masalah. Ya mungkin saat itu orang itu dalam kondisi yang mungkin lagi berlebih ya, jadi tidak terlalu memperhatikan atau tidak menghiraukan apa yang terjadi di tempat dia bekerja. Oke, nah sekarang kita sudah mulai masuk ya teman-teman arti kata daripada change management ya. Oke, di sini ada kalimat terakhir yang menarik ya. Asalkan Hayat dilibatkan dari awal dan untuk kebaikan saya akan stay. Mantap. Oke. Oke. Manajemen perubahan atau change management adalah proses dan teknik untuk mengatasi dan mengelola akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan. Jadi
kembali lagi dalam change management ini orang-orang terlibat dalam change management ini harus memilih proses apa yang dilakukan, betul, melibatkan HRD dan kita harus memikirkan proses bagaimana dan teknik mengatasinya, akibatnya bagaimana. Bila ada mana perubahan A, B, C, D, kalau A kita mengatasinya bagaimana, kalau B kita harus bagaimana. Ya, jadi kembali lagi kita harus membicarakan suatu paket yang keseluruhan ya dari A sampai Z sebelum benar-benar kita melakukan atau mengeksekusi yang namanya change management ya. Perilaku sikap dari masing-masing individu atau perusahaan organisasi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu manajemen perusahaan. Di tahun 2014, saya saat itu bekerja pada sebuah perusahaan Amerika, dapat instruksi bahwa di perusahaan sedang kembang kempis keuangannya, lalu dianalisa oleh tim manajemen, akhirnya kita sepakat untuk memotong sekitar 40 karyawan. Itu sama dengan kurang lebih hampir 30% karyawan. Nah, dalam proses seperti itu ya itu benar-benar kita meeting itu hampir setiap hari dan saya butuh waktu kurang lebih 5 sampai 6 bulan buat mengeksekusi kebutuhan apa yang diminta oleh dari kantor pusat. Kenapa segitu lama? Karena kita benar-benar memikirkan dampaknya. Dampak dari misalnya demo, dampak misalnya di kebutuhan customer, dan lainnya dan lain-lainnya. Jadi sempat juga terjadi bersih tegang ya dengan teman-teman serikat. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan persuasif komunikasi, benar ya dikatakan tadi teman yang di atas bahwa ada komunikasi dengan pihak lain, sehingga HR dilabatkan, disnaker dilabatkan, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa kelompok orang yang sampai level tripartit ya. Tapi alhamdulillah secara customer tidak ada yang bermasalah. Nah, ini dikatakan adalah bahwa perilaku dari masing-masing individu bisa sangat mempengaruhi keberhasilan yang namanya change management. Nah, manajemen perusahaan dapat terjadi di mana saja. Pertama di dalam perusahaan. Nah, tadi saya yang memberikan contoh-contohnya adalah yang terjadi di perusahaan. Di mana lagi change management itu terjadi? Di rumah tangga. Nah, monggo teman-teman, silakan diketik di kolom chat. Kira-kira change management di rumah tangga contohnya apa nih? Monggo, silakan diketik di kolom chat. 1-2 menit difikirkan, masa iya sih change management terjadi di rumah tangga? Ayo teman-teman silakan yang mau sharingkan kira-kira di rumah tangga ini apa nih kira-kira ya. Saya pun sekarang ngalamin ya perubahan change management di rumah tangga ya. Saya kasih contoh misalnya pemakaian listrik. Nah, listrik sekarang makin naik teman-teman harga per KWH-nya ya. Nah, artinya mengatur budgeting ya masalah keuangan penghematan itu berdampak ya. Belum lagi kemarin naik turunnya apa namanya bensin ya. Manajemen belanja betul sekali ya kira-kira dengan kenaikan bensin gonjang-ganjing, kenaikan listrik gonjang-ganjing, kenaikan beras gonjang-ganjing akibatnya kita bagaimanapun juga harus mengontrol keuangan. Belum lagi misalnya ada teman-teman yang anaknya mau masuk sekolah ya, wah itu luar biasa, luar biasa. Jadi ada teman saya ditawarkan untuk membayar sekian puluh juta hanya buat masuki donasinya, zonasi sekolah SMA-nya. Jadi kembali lagi ya, berangkat keluar kos untuk kuliah, bener banget. Saya juga pernah ngalamin anak keluar di rumah untuk kos di luar kota, menentukan skala prioritas, tepat sekali renovasi. Alhamdulillah teman-teman, betul sekali jawabannya. Pindah rumah ada tangga baru. Terima kasih atas responnya. Berikutnya, nah di rumah tempat tinggal tadi sebagian menu sudah menjawab ya, salah satunya adalah pindah rumah dan tangga baru. Nah, siapa yang pernah menjadi ketua RT atau perangkat dari RT dan RW? Monggo silakan ketik. Pasti akan pernah mengalami ya. Paling gampangnya gini ya teman-teman. Saya pernah jadi pengurus RT, menaikkan harga pungutan bulanan ya, naikin 5.000. Bapak-bapaknya waktu meeting, oh iya kok ya Pak Aris kita sepakat 5.000 naik ya. Nah, sekretaris RT, bendahara RW, oke terima kasih ya. Di meeting rapat-rapat kantor RW sudah oke semua naik 5.000. Nah, pada saat pulang bapak-bapaknya pulang ke rumah menyampaikan kepada Menteri Keuangan di rumah terjadilah perang Baratayuda ya, sang Menteri Keuangan di rumah, Bapak kenapa sepakat naik 5.000? Ya, kita kan masih gini-gini. Jadi bagi Menteri Keuangan di rumah itu 5.000 itu sangat berpengaruh ya. Tapi kembali lagi ya, yang namanya yang namanya kebutuhan kelompok RT RW pasti juga ada perubahan buat membayar ongkos security yang juga perlu dipikirkan naik gajinya per bulan dan lain-lainnya ya. Nggak cuma mau jadi RT banyak di warga. Benar Pak, benar Ibu. Ya jadi saya juga pernah ngalamin ya dicuekin sama warga ya kita cuek aja selama kita menjalankan perintah undang-undang karena RT RW bagian dari pemerintahan yang terkecil dari negara kita ya. Selain itu fasilitator lingkungan maka ini lingkungan juga apa namanya menjaga lingkungan bersih juga tidak mudah ya. Atau nih saya juga bagaimana untuk mengajarkan teman-teman dari 2009 untuk mengajak buang plastik itu disatukan itu nggak pernah berhasil ya. Tiba-tiba di TV banyak iklan-iklan sampah plastik daur ulang. Baru saya bilang saya udah mulai dari 2009 kok sekarang baru digadang-gadang ya. Tapi kembali lagi lah itu behavior masyarakat Indonesia memang rupanya agak sedikit terlambat dalam memahami dunia environment khususnya plastik. Di pemerintahan, nah kira-kira contohnya apa nih?
Kira-kira apa contohnya pemerintahan? Ini lagi gonjang-ganjing rame juga nih. Ayo, bukan masalah pemilu ya. Saya nggak bicara masalah pemilu loh. Ya, saya nggak bicara yang ada 4 huruf itu. Nah, jangan ada bicara IKN lah. Oke, Ya, oke, saya nyebutkan ini aja lah yang undang-undang baru nomor 51 ya, pasal 51, undang-undang nomor 36 masalah pengupahan. Ya, itu kan juga menjadi bagian daripada perubahan di pemerintahan yang berdampak kepada dunia industri dan dunia usaha. Banyak lagi lah, undang-undang cipta kerja segala macam, undang-undang BPJS segala macam ya, undang-undang pensiun, peraturan bagaimana ngambilnya itu juga akan mempengaruhi apa yang terjadi di perusahaan karena mengikuti aturan dari pemerintah. Oke. Terima kasih teman Dinasti. Waduh, berat nih komen-komennya nih. Terima kasih komennya. Moga-moga tidak ada spy di sini sehingga aman aja NQ-nya Pak Putra ya. Oke, dan lain-lain. Ya, Kita lanjutkan. Nah, manajemen perubahan di perusahaan. Siapa saja ya atau apa saja. Oke, di sini dikatakan bahwa eh, tujuan manajemen perubahan pada sebuah perusahaan ya adalah agar perusahaan tetap berjalan bertahan, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Jadi tadi yang saya ambil contoh, Pak Tony pernah ngalamin, saya pernah ngalamin di PHK, itu setelah kita pelajari rupanya untuk bertahan di Indonesia, ya, supaya tetap ada entah itu 3 tahun ke depan, entah itu 5 tahun, atau mungkin 20 tahun ke depan, ya itu bisa saja seperti itu. Saya pernah kerja di pabrik mobil yang namanya General Motor, teman-teman, ya. Betapa bangganya dulu bekerja sebuah pabrik terbesar di Indonesia, di dunia khususnya otomotif. Tapi pada saat mendengar GM tutup, tetap saya sedih. Ya, mereka sudah berusaha mengganti produknya untuk bersaing dengan perusahaan Jepang, perusahaan Korea, tetap nggak berhasil juga. Tiba-tiba udah tutup, dia bangun lagi dengan memasukkan mobil yang baru, yang saat itu mungkin teman-teman tahu apa namanya, Spin dan Captiva, menjadi booming kembali lagi. Tiba-tiba datang lagi pemimpin yang baru, ya, artinya merubah kebijakan lagi, hancur lagi, akhirnya menjadi tutup lagi untuk sekian kalinya. Oke, oke, ini ada dari Pak Kusma itu, oke, oke, deket Pak. Saya dari Taman Gerahadi juga kita beda blok nih Pak ya. Kita blok, saya di blok EE tahap 3 nih. Waduh, Pak Kusmayadi di blok mana nih Pak? Ya, terima kasih atas sapaannya. Kapan-kapan kita ngopi darat di corner 27 Pak. Di situ ada tempat ngopi enak sekali. Oke, berikutnya perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Ya, kembali lagi untuk bertahannya sebuah perusahaan itu tentunya harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-mempengaruhi perubahan itu baik secara internal maupun secara eksternal. Oke, dampak perubahan itu sendiri ya mungkin teman-teman sudah tahu apa itu SIPOK ya. SIPOK itu biasa umum kalau teman-teman sudah ISO, perusahaannya sudah menjadi bersertifikasi ISO sudah tidak heran yang namanya apakah IPO ataupun SIPOK ya, supplier, input, proses, output dan customer. Tentunya yang namanya SIPOK ini dipengaruhi oleh internal dan eksternal ya, itu pasti nggak bisa nggak. Kalau kita bicara soal SWOT analysis, kita membentuk suatu strategi perusahaan, kita pasti akan membahas secara internal dan eksternal ya. Dampaknya ke siapa nih ya? Pasti ke pelanggan. Di mana-mana yang namanya perusahaan itu pelanggannya pengennya selalu berwarna hijau ya, artinya puas ya dengan muka senyum yang sumringah yang menghasilkan kepuasan yang paling tinggi ya. Tapi jangan lupa kita punya karyawan. Nah, ini yang kadang-kadang terlewatkan ya. Ini kadang terlewatkan sehingga pelanggan happy tapi karyawan nggak happy ya. Karena penuh dengan tekanan atau mungkin pernah dengar itu nggak apa namanya sandwich syndrome. Ah, silakan teman-teman. Ada yang pernah nggak mengalami sandwich syndrome? Silakan. Kalau mau apa namanya men-sharing apa itu namanya sandwich syndrome, monggo silakan. Diketik di kolom chat. Apa itu sandwich syndrome? Ya teman-teman, bagi yang sudah pernah ngikutin leadership ya, apapun jenis leadership pasti disinggung namanya sandwich syndrome atau mungkin kata lain adalah dunia yang terjepit ya. Jadi ditekan sana sini, kalau betul artinya tekan atas bawah ya, sandwich syndrome. Kita orang-orang yang mempunyai pasukan ya dan punya atasan itu ditekan atas bawah ya. Dari atasan menekan, dari bawah menuntut. Itu namanya kalau saya sebut namanya sandwich syndrome. Oke, nah ini kadang-kadang yang terlupakan nih ya. Ujungnya tetap karyawan pelanggan tetap dimaksimalkan, tapi secara internal kadang-kadang karyawan yang sedikit dilupakan ya. Saya tidak makan semua perusahaan, tapi kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan biasanya kalau karyawan yang terdampak, nah teman-teman yang perusahaan ada serikat pekerja itu paling vokal tuh. Itu kalau udah vokal begitu, silakan diberikan tempat buat bereaksi ya, panggung buat bicara. Nah ini adalah faktor internal ya, pimpinan. Nah ini udah pasti nih. Ini sudah pasti ya, yang namanya pimpinan itu ada sangat berpengaruh. Mungkin kalau pengalaman saya yang namanya change management, pimpinan itu mungkin memperoleh 90% nih faktornya berasal dari pimpinan ya. Produk baru.
pasti diversifikasi produk ya, dengan adanya penambahan produk-produk baru ya, tim marketing pasti akan bekerja keras bagaimana memasarkan produknya. Ya dulu pengalaman juga bekerja di pabrik lampu ya, pada saat ada lampu TL T55, itu luar biasa kita menggenjot supaya market mengenal etapa T55 untuk lebih ramah environment dan selanjutnya jadi akan merubah strategi bisnis juga ya. Oke, di sini ada kolom chat cukup panjang. Sebelum terlewat kolom chatnya akan saya bacakan juga adalah untuk melaksanakan perubahan supaya lingkungan kerja tetap berjalan baik dalam lingkup kecil ya, itu di cabang dari sisi mana yang perlu dilakukan perubahan. Oke, baik Pak, nanti jawabannya ditunda dulu, tolong dicatat ya Mas Aldo. Ini ada pertanyaan ya terkait masalah dilakukan perubahan dari sisi mana yang perlu. Oke, baik, nanti kita akan bahas. Lalu juga ada mesin baru, ada upgrade. Ya, kembali lagi tadi di awal sudah saya singgung terkait masalah industri 4.0 ya. Industri 4.0 itu akan juga mengaruhi pola kita bekerja karena orang-orang santai-santai saja itu akan terkena imbasnya. Apalagi sekarang sudah mulai ada AI ya. Nah, hati-hati nih, AI itu bisa menggantikan orang seperti resepsionis dan saya pernah dapat sebuah cuplikan video di Cina, orang masuk ke dalam hotel tidak ada orang satupun yang menyambut, semua robot, semua AI. Nah, siap-siap saja suatu ketika anak cucu kita mengalami hal demikian. Oleh itu kita harus siap yang namanya perubahan secara komprehensif dari semua sisi. Teknologi, nah ini keterkaitan nih, mesin baru, teknologi ya, semua ada hal yang menarik perlu dipertimbangkan. Contohnya sekarang kita lakukan dengan online pagi ini ya, itu juga mempengaruhi faktor-faktor daripada perusahaan sekarang yang namanya training nggak perlu harus selalu online, nggak perlu harus selalu onsite. Jika diperlukan online nggak masalah, karena misalnya mungkin lokasinya ada di gunungan atau mungkin di perhutanan ya, itu yang sulit sekali dijangkau karena membutuhkan suatu perjalanan sangat jauh, itu bisa dilakukan satu proses training secara online. Itu juga merupakan suatu perubahan teknologi akibat COVID ya. Tapi teman-teman boleh dicatat ya, pengalaman saya dalam beronline itu atau work from home itu sebenarnya yang saya pelajari, sudah saya ketahui, sudah ada sejak tahun era 98 atau 99 dimulai oleh sebuah perusahaan otomotif salah satu terbesar di Amerika yaitu Ford. Jadi Ford saat itu sudah mulai mengenalkan work from home untuk beberapa staffnya ya. Jadi pada saat COVID dan mengenalkan work from home, saya pribadi sudah tidak kaget karena sudah mengenal work from home itu sejak di akhir tahun 90-an. Karyawan, nah ini paling berdampak ini atau faktor internal yang paling boleh katakan ada kutip ya, paling sangat mempengaruhi change management karena banyaknya perilaku orang yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, itu pasti akan berpengaruh. Pak, saya kalau udah nggak dapat kerja sini, bagaimana nih? Saya harus pulang kemana? Pulang ke Kalimantan, ke orang tua, atau pulang ke Madura, ke orang tua, silahkan. Jadi memang ini salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses change management. Nah, gaji juga kan mempengaruhi teman-teman. Nah, ini sekarang juga lagi gonjang-ganjing nih kenaikan UMR ya, negosiasi dengan pemerintah. Ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi change management ya. Saya beberapa kali mengisi forum mengenai SSU ya, skala struktur upah ya. Ada yang tanya, Pak Aris itu SSU itu kapan di reviewnya? Pengalaman saya yang namanya tabel susu itu secepat-cepatnya di review adalah selama 3 tahun ya sampai 5 tahun. Tapi untuk teman-teman yang level blue collar itu mungkin harus setiap tahun karena pergerakannya berubahnya adalah setiap tahun. Jadi juga akan mempengaruhi daripada strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Makanya nggak heran sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak ke Jawa Tengah ya. Di Banten sendiri yang saya dengar akan difokuskan untuk perusahaan yang padat modal ya. Meskipun ya secara data statistik pengangguran salah satu pengangguran tertinggi ada di Banten. Makanya saya nggak ngerti di satu sisi bagus meningkatkan untuk padat modal, tapi di satu sisi bagaimana mengentaskan apa namanya pengangguran di Banten yang cukup tinggi, saya juga belum tahu karena ya bukan sudah bukan eranya saya untuk memikirkan. Ya. Oke, hasil internal audit. Nah, teman-teman, ISO adalah external audit, ya, beda dengan internal audit. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada teman-teman yang pernah mengalami kerja di perusahaan dan dilakukan internal audit? Kenapa saya angkat ini? Karena internal audit itu lebih kejam dibanding external audit. Ya, internal audit biasanya di koordinator oleh sebuah korporasi ya, di mana peraturannya sangat-sangat rigid, tidak umum karena spesifik terhadap perusahaan itu sendiri. Ya, kalau ISO bersifat umum, ya bisa bersifat kepada normatif umum. Jadi kalau bicara internal audit ini bisa berdampak bahkan berdampak pergantian top pimpinan. Nah, ini juga kembali lagi si internal ini sangat-sangat berpengaruh ya, sebagaimana semakin detail ya, akhirnya mungkin kalau sekarang kerennya adalah kita bicara compliance ya, good corporate governance, yaitu kalau perusahaan-perusahaan yang sudah corporate itu biasanya menekankan yang namanya internal audit dan lain-lain. Oke, tadi dari sisi internal, sekarang kita bicara dari sisi eksternal ya teman-teman, banyak sekali hal yang bisa merubah atau melakukan change management. Sekarang kita bicara dari sisi eksternal, regulasi.
itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan atau top manajemen akan bereaksi dengan adanya regulasi yang berubah. Saat ini banyak sekali ya dunia judi, ya dunia usaha akan berubah karena banyaknya regulasi yang berubah. Lalu juga adanya lingkungan masyarakat. Tadi juga teman-teman sudah men-sharingkan ya bagaimana ada perubahan lingkungan masyarakat yang juga berbeda suku, berbeda kebudayaan juga akan mempengaruhi ya. Lalu bicara pelanggan. Nah, ini pelanggan juga sangat mempengaruhi yang namanya change management. Saya juga pernah kerja di sebuah perusahaan yang pelanggannya dari berbagai negara dan mintanya masih beda-beda. Dari negara Brazil mintanya apa, dari negara Filipina mintanya apa, tapi bagaimana juga akhirnya ya, tim manajemen memutuskan bahwa kita harus punya standar proses yang bisa diakui oleh semua pelanggan. Meskipun ada permintaan spesifik dari masing-masing pelanggan yang tetap kita harus akui. Pasar modal. Nah, ini juga akan mengaruhi nih ya change management. Gonjang-ganjing ada sebuah perusahaan besar di Indonesia yang disatukan menjadi sebuah perusahaan besar ya. Akibatnya juga akhirnya turun drop sekali tuh pasar modalnya ya. Bahkan terjadi PHK beberapa kali ya. Setahu saya kalau nggak salah sampai awal tahun ini sudah 3 kali melakukan PHK ya. Meskipun awalnya digadang-gadang bahwa ini akan perusahaan besar di Indonesia, tapi rupanya dilihat dari harga IPO-nya turun seperti terjun bebas ya, dan akhirnya melakukan satu PHK 3 kali ya. Saya dengar akhir tahun ini mau ada lagi, saya dengar ya. Ya, jadi tidaknya saya kurang paham. Jadi juga itu akan mempengaruhi apa namanya sikap dari manajemen. Bahkan saya dengar ya, ini baru sentingan, yang tadi perusahaan yang tadi sudah dibeli mau dilepas lagi ya, artinya mau dijual kembali ke masyarakat umum, tidak jadi tidak mergernya tidak diperpanjang. Itu yang saya dengar dari beberapa informasi di lapangan. Alam semesta, ya kita sudah paham yang namanya climate change. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai hujan. Ya, ini juga akan mengaruhi daripada yang kerja-kerja di pabrik segala macam akan mengaruh yang namanya AC, yang namanya banjir segala macam itu juga akan mengaruhi bagaimana manajemen bersikap dan lain-lainnya. Manajemen perubahan kita roadmap-nya ya. Seumuran. Oke, siap. Terima kasih. Ya, manajemen perubahan roadmap-nya adalah mengimplementasikan PKS. Nah, ini bukan partai teman-teman ya. PKS ada singkatan dari pengetahuan keterampilan sikap ya, artinya kita sebut kompetensi. Nah, sekarang kalau teman-teman bicara kompetensi, apapun kompetensi itu ingatlah PKS ya. Pengetahuan keterampilan atau sikap kerja atau bahasa Inggrisnya adalah KSA. Lagi-lagi bukan kerajaan Saudi Arabia ya, tapi knowledge ya, skill dan attitude. Silakan teman-teman pakai mau PKS boleh, mau KSA boleh. Jadi kembali lagi kompetensi hanya ingat 3 huruf saja ya. Jadi mengimplementasikan kompetensi, proses, alat dan teknik yang dapat digunakan dan mendukung individu atau kelompok agar dapat beradaptasi, berubah, transisi dari kondisi keadaan saat ini menuju kondisi masa depan untuk mencapai tujuan dan goalnya. Tadi di awal kita sudah bicara masalah bagaimana teori dan akhirnya kita mempraktekkan supaya perusahaan tetap bertahan. Nah, ini manajemen roadmap-nya muter-muternya di situ aja ya. Selalu ada PKS, bagaimana individu tetap mau menerima dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Simple teman-teman ya. Nah, ini gambar daripada perubahan itu sendiri ya. Tadi ada yang sudah bicara masalah orang comfort zone ya. Kalau saya selalu bilang comfort zone itu jangan lupa dengan Ikke Nurjanah, terlena ya. Sekarang kita menjadi comfort zone, lalu kita berubah ya menjadi future. Jangan lupa suatu saat future itu menjadi comfort zone lagi ya. Dan siklusnya begitu terus ya. 2 tahun kemudian akan berubah lagi menjadi suatu kenyamanan baru, akan menjadi hari ini menjadi suatu comfort zone dan begitu terus, tidak akan berubah siklusnya. Jadi kembali lagi jangan pernah merasa comfort zone dalam situasional khususnya yang bekerja di sebuah perusahaan. Kalau udah comfort zone bekerja di suatu perusahaan itu dampaknya akan fantastis ya. Itu dampak karir bisa kena, dampak lainnya bisa kena semuanya ya. Nah, untuk change sendiri ya nggak usah pusing-pusing, ada sebuah metode yang sangat mudah ya. Kira-kira ada yang pernah dengar ATM belum? Teman-teman, metode change ATM. Silakan ketik di kolom chat. Apa itu ATM? Betul sekali, Pak Muhammad ya. Ini adalah paling simpel, amati, tiru, modif ya. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin berubah benchmarking dengan sebuah perusahaan yang boleh katakan bukan pesaing, tapi tempat-tempat kita belajar itu bisa kita amati ya, bisa kita tiru poin-poin yang bagus dan kita modif. Dan kembali lagi pengalaman itu pernah saya alami secara pribadi ya. Dulu kita belajar ke Unilever untuk bagaimana mendistribusikan barang-barang sampai ujung dunia, sampai ujung desa terkecil. Bagaimana produk kita bisa seperti produk Unilever. Satu. Terus kedua, saya sempat belajar ke Nestle, pabrik susu, bagaimana kita menyikapi otomatisasi, ya itu di tahun 2000-an awal. Bayangin teman-teman, sebelum ada industri 4.0, ya tempat saya bekerja itu sudah memikirkan bagaimana otomatisasi proses yang ada di perusahaan saat itu juga, dan kita belajar dan memilih Nestle yang saat itu kita lihat bagus dalam proses otomatisasinya. Dan kita amati, ya kita tiru, dan akhirnya kita balik ke pabrik, kita diskusikan dengan orang-orang tertentu, dan kita modif. Ya, jadi tidak harus mengcopy 100% apa yang kita lihat di tempatnya. Karena kembali lagi, belum tentu sama kita copy 100%. Oke. Ada yang baru, Kos. Amati, tiru, plak-plak.
Monggo silakan. Wah, ini kocak juga nih, amatirit vlog-vlog, monggo silakan. Bila mana memang tidak ada itu ya, tidak ada apa namanya hak patennya, monggo silakan. Monggo. Biasanya kalau melakukan benchmark itu langkah awal yang dilakukan adalah kita komunikasi dengan masing-masing top manajemen untuk bisa saling berbuka data. Kaizen itu bagian daripada modif ya, artinya continuous improvement. Ya, kalau Kaizen itu kembali lagi silakan teman-teman berimprovisasi ya, secara internal boleh tanpa harus meniru, tanpa harus mengamati. Ya, itu bisa bisa dilakukan. Pokoknya intinya Kaizen adalah selalu continuous improvement. Ya, alhamdulillah juga saya pernah masuk dunia continuous improvement ya, menjadi bagian pada koordinator Asia Tenggara bagaimana melakukan Kaizen di sebuah perusahaan multinasional ya. Seru, asik-asik lah pokoknya kalau kita bicara Kaizen. Oke, nah ini juga satu yang tantangan ya, support dari manajemen. Nah, ibaratnya gini teman-teman, setiap yang namanya pimpinan, ya, entah itu dari pimpinan top manajemen, entah itu manajer, even seorang mandor, even seorang supervisor atau tim leader yang punya anak buah, itu ibarat kepala ular. Kemana pimpinan, akan anak buahnya akan turut. Jadi kembali lagi, kita sebagai orang-orang yang sudah punya anak buah, harus punya rasa, harus punya ada di mindset kita bahwa kita ada buntut yang akan ngikutin kita. Kita baik akan menjadi baik, kita buruk, tim kita juga akan menjadi buruk. Ya. Lalu cara pandang berbeda, latar belakang pendidikan. Ini kadang-kadang kalau kita bicara change management, tadi yang akibatnya ada individu ya, sikap-sikap yang mungkin bertolak belakang atau bergesekan karena apa? Latar belakang pendidikan. Meskipun sama-sama SMA, meskipun sama-sama S1, tapi kembali lagi latar belakang pendidikan di sebuah daerah juga akan membawa dampak kepada pekerjaan. Lalu tingkat kepercayaan terhadap perubahan. Nah, ini juga kadang banyak ya dialami karena kekhawatiran atau takut ya dengan adanya perubahan ya. Komunikasi yang kurang efektif, terjadi konflik. Nah, nanti kita akan belajar, saya men-sharingkan beberapa step yang kira-kira bagaimana untuk tidak terjadi konflik terhadap masalah perubahan. Keterlibatan semua pihak. Nah, ini bila mana ada tanda kutip orang kesayangan, ya ini bisa menjadi kecemburuan nih, ya kecemburuan satu pihak yang lain, ya artinya akan menjadikan sebuah tantangan dalam proses change management itu sendiri. Ya. Konsistensi menjadi budaya. Nah, ini teman-teman, ya ini hal yang sangat-sangat sulit, ya bukan berarti apa namanya bukan susah. Saya ingin sedikit share teman-teman. Saya selalu menggunakan metode 4K. Ya. K pertama adalah komunikasi, ya artinya komunikasi dua arah. K kedua adalah koordinasi, artinya adalah kita komunikasi lebih dari dua orang, ya orang komunikasi adalah komunikasi untuk dua orang dan dua arah. Koordinasi adalah komunikasi berkoordinasi lebih dari dua orang dan dua arah. Lalu ketiga adalah komitmen, ya bagaimana kita komit buat melakukan apa yang sudah disepakati di koordinasi yang kedua tadi. Keempat adalah konsisten. Nah, konsisten ini kalau kita sudah komit untuk melakukan satu perubahan dan kita konsisten, itu akan menjadi budaya. Itu dimanapun saya kerja, saya selalu menyarankan kepada tim saya makna dari 4K tersebut. Ya, berikutnya. Ini saya buat ilustrasikan EMBMM supaya gampang ngapalinnya. Pertama, orang pasti akan menolak bila mendengar adanya change management. Menolak apa sih kira-kira reaksinya? Selalu beralasan. Ya. Banyak 1001 alasan. Menolak atau marah sekarang. Ya. Apa reaksinya? Perlawanan. Ya. Wah, pokoknya semua nggak setuju. Ini bos gua ngaco nih, bla bla bla. Dengan teori apapun, dia selalu merasakan bahwa dia paling benar. Ada perlawanan. Lalu berjuang, ya akhirnya manajemen tetap kekeh, ada yang perubahan, nah karyawan tetap berjuang nih, ya terpaksa dalam kondisi ya sudahlah, bagaimanapun juga manajemen punya suara, ya yang paling benar katanya begitu, bos paling selalu benar, ya terpaksa ngikutin, akhirnya menerima, ya dengan menerima artinya apa? Bisa. Selanjutnya apa? Biasa. Berikutnya paling penting adalah mempertahankan, ya di sini kita bisa melihat mempertahankan adalah kebiasaan, ya dan menjadi budaya. Contoh paling gampang, saya pernah ngalamin secara pribadi ya, tahun 94 pada saat ISO masuk ke Indonesia ya. Saya tipikal orang yang workaholic saat itu, masih kerja di lapangan dan paling nggak suka kerjaan saya dilihat oleh orang lain selain bos saya. Tiba-tiba ada tim auditor ISO datang ya, mau audit kerjaan saya, langsung saya tolak kok. Ya, mau ngapain lu ngaudit gua? Yang berhak ngaudit tahu kerjaan gua adalah bos gua, bukan lu, dia bilang gitu. Langsung menolak ya. Ya, tetap akhirnya apa namanya? Karena ini suatu program dari perusahaan, tetap harus dilakukan. Saya marah, saya melakukan perlawanan, ya, sehingga bos saya tahu saya nggak suka di audit. Bos saya cuma manggil saya, ya, saat itu dapat orang langsung dari Inggris, dia langsung bilang, Riz, tolong baca buku ini. Ya, saya pikir buku apa? Nggak tahunya buku ISO. Ya, mau nggak mau, saya berjuang dengan terpaksa, saya pelajarin tuh buku ISO. Yang saya tuh cukup banyak, cukup membingungkan awal-awalnya. Akhirnya saya baca, akhirnya saya bisa menerima, ya akhirnya bisa menerima, akhirnya biasa dilakukan audit. Dan satu hal saat itu ya yang saya melakukan saya perubahan diri saya sendiri, setiap ada orang ISO datang mengaudit saya, langsung saya tantang balik. Saya bilang begini, kalau Anda datang ke meja saya dan Anda melakukan audit tidak ada temuan, berarti adalah auditor yang bermasalah.
Jadi kembali saya tadi yang menolak, tapi akhirnya saya bisa melakukan suatu challenge kepada auditor, dan alhamdulillah saya mempertahankan menjadi suatu kebiasaan. Saya malah senang suka di audit ya akhirnya. Kenapa? Supaya kalau saya melakukan suatu kesalahan atau kekurangan dalam proses, yang tahu adalah tim auditornya dulu, bukan atasan saya. Nah, kalau atasan saya yang tahu, udah saya bakal habis, saya dimarahin. Tapi kalau teman-teman dari auditor, sebelum naik ke manajemen, kita sudah tahu. Terus ini yang kurang gini-gini, ini tolong gini-gini. Nah, akhirnya kita sudah dapat bocoran sebagaimana, dan kita langsung bikin action plan ya. Jadi ini saya mempermudah singkat untuk lebih mudah mengingatnya adalah MMBMM. Oke, kita lanjutkan. Nah, way out-nya, nah ini teman-teman ya, mungkin ntar bisa di googling aja. Orang Indonesia kebanyakan selalu outside minded, menggunakan hal-hal yang berbau luar negeri. Kotler pernah kita pelajarin, mumet ya, akhirnya pakai ADKAR sebagai perbandingan ya, bagus, simple. Ada lagi yang lebih simple lagi, ada lagi nih. Nah, at the end kita nggak pakai tiga-tiganya ya, kita menggunakan IFQM. Nah, nanti teman-teman nanti misalnya ingin mendapatkan ada buku tentang IFQM, nanti di akhir sesi juga saya akan men-sharingkan bagaimana keefektifan penggunaan suatu metode ya dalam dalam proses change management. Itu sangat powerful sekali. Nah, tadi ada pertanyaan tadi mengenai yang mulai dari mana, nanti akan saya singgung step by step supaya teman-teman bisa merasakan bahwa change management ini tidak membebankan tempat kita bekerja. Nah, sedikit banyak kita modifikasi sesuai dengan iklim Indonesia. Ya, tadi di awal saya sudah singgung yang namanya change management pasti punya goal. Kedua, kita harus melakukan namanya komunikasi. Dari goal tersebut kita ada komunikasi. Ketiga, kita melakukan perencanaan. Keempat, kita melakukan suatu pelaksanaan dan evaluasi. Ya. Kelima adalah standarisasi, di mana goal kita pasti punya visi misi, komunikasi hasil analisa permasalahan, ya, persamaan persepsi, ya, siapa yang terlibat, perencanaan, kita sudah tahu apa yang dilakukan segala macam, ya, lalu melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, lalu kita buat standarisasi. Nah, ini adalah satu modifikasi yang bisa kita ambil dari beberapa metode, mulai dari Kotter, Adler, ataupun dari tadi yang ketiga, ya, silakan kita merancang sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. At the end bahwa kita orang Indonesia, kita lebih tahu budaya Indonesia, ya, untuk lebih bagaimana kita meningkatkan kepercayaan di teman-teman yang ada di Indonesia. Contoh kenapa dulu GM tutup di Indonesia ya, di tahun 99, di tahun 97, sebelum terjadi Krismon, siapa yang untuk mobil KIA? Yang namanya Karen, ada Karen, selalu ada Carnival. Silakan ketik, ada yang pernah tahu mobil itu? Atau Trajet? Ya, itu pernah menjadi mobil yang sangat booming di eranya. Sementara dulu GM, Hyundai betul, ya, saat itu tahun 96-97 GM Indonesia sudah ingin memasukkan mobil yang namanya Vauxhall dari Inggris dan Lumina dari Holden. Ya, gara-gara Krismon nilai jual naik 3 kali lipat. Akhirnya proyek dibatalkan. Sementara Hyundai KIA jalan terus, ya, mendatangkan Trajet, mendatangkan Carnival, dan akhirnya laku kacang goreng, di mana harganya tidak jauh dari perhitungan waktu GM sedang mempelajari mobil Vauxhall dan mobil Lumina. Jadi kembali lagi change management yang kira-kira faktor eksternal yang kurang bisa dipahami atau kurang bisa dipelajari dan juga tergantung dari pimpinannya, itu bisa mengakibatkan gagal total sebuah proyek. Ya, meskipun kita sudah menganalisa, ya, kita sudah rencanakan, tapi adanya disturb dari sisi luar karena ada Krismon 98, akhirnya semua gagal total. Ya, karena tadi itu ada masalah kekhawatiran, ketakutan, dan selanjutnya. Dipakai travel saja. Wah, enak bener tuh kalau travel pakai Carnival, nyaman bener tuh mobil asli, saya nggak bohong, Trajet juga nyaman bener. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan yang mana dulu yang harus dilakukan, ya pertama teman-teman ya harus mengenal yang namanya fishbone diagram atau root cause analysis. Di sini saya ambil contoh berangkat dari fishbone diagram. Di Kaizen pasti akan salah satu tools yang akan dipakai karena untuk bicara root cause analysis itu banyak sekali toolsnya, ada 8 kalau nggak salah ya, macam-macam ya. Salah satunya adalah Ishikawa. Salah duanya adalah terkait masalah 5 why. Ya. Jadi ada satu kasus, ada teman-teman silakan nanya saja kepada victimnya, kenapa Anda begitu? Jawab A. Tanya lagi, kenapa kamu A? Pasti jawabannya akan B. Kenapa aku jawabannya B? Pasti akan jawabannya C. Dan itu terus sampai titik di mana si victim itu tidak bisa jawab, dan itu adalah root cause analysisnya. Dan saya pernah melakukan ini, orang terlambat itu karena hobi. Ya. Percaya tidak percaya, bukan hobi karena terlambat, tapi karena hobi nonton bola. Ya. Akibatnya dia sering terlambat. Oke, jadi kembali lagi metode-metode apa saja ingin teman lakukan untuk mencarikan sebuah keseragaman supaya persepsinya itu sama, silakan menggunakan analisa root cause analysis berbagai macam cara yang ada di tempat teman-teman bekerja. Lalu kita tetap harus kita bukukan dalam sebuah tertulis ya, dan kita kategorikan. Di sini mungkin teman-teman bicara masalah leadership, kita harus fokus kepada hal yang terkait leadership. Mungkin teman-teman akan fokus kepada masalah proses, maka analisanya root analisis terhadap proses. Mungkin teman-teman akan bicara proses kategori terhadap supplier atau partnership,
Maka kategorinya di sini kita bahas bagaimana hubungan partnership. Mungkin teman-teman akan bicara kategori dari pelanggan. Teman-teman harus menganalisa semuanya dari si pelanggan. Jadi kategori ini tergantung dari banyak hal, ya, tergantung dari perusahaan akan melihatnya bagaimana. Dan biasanya pimpinan akan mengarahkan karena dia punya visi dan misi daripada tujuan perusahaan. Ya. Nah, siapa yang terlibat? Seluruh karyawan. Yang namanya change management itu tidak boleh tidak, ya, harus seluruh karyawan terlibat. Tidak boleh hanya dari sisi manajemen saja, ya, yang harus terlibat. Berikutnya adalah manajemen support. Nggak ada gunanya teman-teman. Berbagai macam teknik, berbagai macam metode, ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau nggak ada support dari manajemen, itu sama aja buang-buang duit. Ya, manajemen yang banyak mau begini-begini, ya, kalau nggak ada support, dah hancurlah yang namanya manajemen, tidak berjalan. Ya. Jadi pengalaman saya yang namanya manajemen support itu adalah salah satu tolok ukur bagaimana keberhasilan change management. Ya, karena sifatnya adalah top down, yang nggak bisa enggak, yang namanya management change. Siapa yang terlibat? Tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung, yaitu adalah orang-orang yang sudah mempunyai, katakanlah paling gampangannya, sudah mempunyai tim atau orang ditunjuk, ya, ditunjuk oleh manajemen, dipercaya bahwa oke, si A si B kayaknya bagus sih sebagai change agent. Nah, akhirnya dia mungkin diberikan sebuah training yang lebih, ya, untuk menjadi change agent agar supaya orang ini bisa melakukan apa yang diminta oleh manajemen untuk melakukan change management. Nah, program itu sendiri, ya, banyak teman-teman kita bisa melakukan melalui policy, ya, bisa melakukan melalui gathering, ya, bisa melalui coaching. Nah, saya juga tadi sudah diskusi dengan Coach Putra, ya. Saya juga men-sharingkan ada sebuah buku e-book bagus, ya, tentang coaching, ya. Nanti silakan dikondisikan saja dengan Coach Putra. Lalu di sini juga ada training, ya, juga ada role model dan atau menggunakan media sosial. Dan di program change ini lebih kepada bagaimana komunikasi dengan karyawan. Semua karyawan harus tahu sejauh mana sudah berjalan, sejauh mana sudah berubah, apa permasalahannya tergantung levelnya. Itu harus selalu dikomunikasikan, ya. Dan teman-teman jangan bersenang hati dulu, yang namanya change management itu tidak bisa cuma 1-2 hari, tidak bisa 1-2 minggu, tidak bisa 1-2 bulan, ya. Pengalaman saya, ya, 3 tahun aja belum kelar. Ada stepnya, ya, ada fokusnya. Pertama kita ngapain, kedua ngapain, prioritas bagaimana. Nanti saya akan coba share bagaimana menggunakan beberapa formnya. Nah, berikutnya adalah kita harus tahu namanya KPI. Ya, kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah melakukan perencanaan, lalu kita laksanakan apa yang sudah direncanakan dan kita ukur KPI. Makanya betapa pentingnya KPI dalam sebuah perusahaan. Betapa pentingnya seorang karyawan mempunyai satu KPI, minimal satu KPI. Bila mana ada satu karyawan tidak punya KPI, nah, itu perusahaan berhak langsung mencoret nama tersebut dari organisasinya. Ya, itu adalah hak prerogatif dari perusahaan. Ya, jadi kembali lagi KPI itu sangat-sangat penting dalam proses change management. Dan tadi sudah saya singgung, di sini banyak dokumen, kategorinya terserah, mulai dari leadership, mulai dari proses, mulai dari partnership, mulai dari pelanggan, silahkan saja kita bukukan. Berikutnya adalah kita prioritas. Nah, tadi ada pertanyaan dari, saya lupa tadi nama di atas, di chat di atas, bagaimana prioritinya? Oke, kita lihat. Nah, di sini saya akan men-sharingkan sebuah file, saya akan buka dulu, saya stop dulu sharingnya. Saya buka filenya dulu, teman-teman, sebenarnya. Oke, file sudah saya buka, sekarang saya ingin share kembali. Nah, ini simpel aja teman-teman. Ya, jadi sebuah pakai Excel, ya. Di sini teman-teman tinggal mengkategorikan. Di sini ada kategori, ya, tinggal diklik aja, nanti ada pilihan-pilihan di sini. Mohon maaf saya nggak pentingkan di layarnya. Nah, di sini ada panah kecil, ya. Kok agak sulit nih. Nah nih, teman tinggal pilih misalnya adalah leadership, ya. Kita pilih leadership, lalu di sini ada item apa yang harus dilakukan. Ya, ada root cause analysis apa problemnya, lalu ada action plan seperti biasa 5W1H, ya. Lalu ada due date-nya. Dan sini udah kita tentukan priority-nya, dampaknya apa. Tinggal pilih juga nih, ya. Mulai ada yang segera dan penting, ya, atau segera dan penting. Lalu statusnya dari masing-masing action plan harus kita monitor. Jadi tinggal kita pilih, ya, ada yang sudah selesai atau lanjutkan atau masih dan selanjutnya. Tinggal kategori teman-teman, tinggal pilih, dan di sini sudah ada rumusnya, tinggal kita mengetahui yang segera penting ada berapa, yang sudah selesai ada berapa. Dan hal ini, semua action plan ini harus dimonitor. Nah, seberapa sering monitornya tergantung KPI-nya, ya, tergantung dari kategorinya. Mungkin leadership nggak bisa setiap hari, ya. Mungkin leadership harus dilihat misalnya harus setiap bulan karena meeting manajemen yang dilakukan setiap bulan. Mungkin misalnya kita lihat dari kategori yang lain. Nah, nih kategori misalnya kita lihat dari human resource. Nah, mungkin teman-teman dari human resource sendiri bisa mereview semua action plan ini setiap minggu sesuai dengan KPI-nya dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sangat penting sekali teman-teman untuk bagaimana kita melihat suatu proses atau change management di antara kita semua, ya, di antara departemen maupun perusahaan. Nah, file kedua, ya, saya tutup dulu, saya akan buka file kedua. File kedua adalah
membangun komitmen ya. Nah, di sini membangun komitmen saya sudah buka, sekarang saya share kembali. Nah, ini membuat komitmen ya. Contohnya gampang, bagaimana komitmen kita, misalnya kita mempunyai konflik dengan rekan kerja ataupun dengan atasan, ya. Ini ada contoh seperti ini, ada file contoh, dan ini saya pakai ya teman-teman ya. Dulu karena perbedaan budaya dengan atasan saya yang ada di negeri seberang, dan terjadi sedikit friksi, friksi bukan friksi yang negatif, tapi friksi bagaimana supaya dia tahu saya tahu dia, ya. Contohnya saya ganti ya, tapi ini sangat membantu format ini, bagaimana kita membuat suatu teamwork yang terdiri dari beberapa budaya, dan akhirnya kita bisa melakukan satu change management yang memang diarahkan dari top manajemen pusat. Jadi kembali lagi ini bisa terjadi konflik, terjadi gesekan, ya antar kedua belah pihak ini kita harus sepakat dulu dan kita menandatangani ini ya. Dan ini satu hal yang tidak mudah teman-teman ya, karena kembali lagi kita memaksa diri kita untuk selalu mengaca, untuk selalu belajar bagaimana untuk bisa melihat dan mendengar dari persepsi orang lain. Ini adalah satu kunci bagaimana keberhasilan daripada change management itu sendiri, apalagi teman-teman yang sudah menduduki posisi manajer ke atas ya. Kalau di top management itu lebih kepada pola pikir ya, leadership itu melihat bagaimana supaya aktivitas komunikasi menjadi leadership yang bagus, jadi role model itu lebih kepada pemikiran-pemikiran yang advance ya, bukan berarti yang teman-teman yang level supervisor dia punya leadership ada tapi levelnya beda. Oke, kita lanjutkan dulu presentasinya. Oke, berikutnya, nah ini yang kelima tadi sudah kita katakan, yang keempat sudah KPI sudah kita ukur, yang kelima adalah kita buat standarisasi ya, yaitu yang kita sebut namanya SOP. Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi yang mana prioritas, tadi sudah saya sharingkan bagaimana kita mengaca, kita bagaimana membukukan semua aktivitas, dan lalu kita buat standarisasi, yang ujungnya apa? Dilakukanlah internal audit. Entah internal audit, entah ISO, apapun namanya, ya. Kenapa? Untuk mempertahankan bahwa proses itu konsisten, ya, menjadi budaya, ya. Bila mana terjadi perubahan, ya silakan saja. Yang namanya SOP itu bisa dirubah kok. Ya, SOP itu mau dirubah 100 kali, 150 kali, terserah. Karena SOP adalah bukan kitab suci, ya, lebih pada penyesuaian. Ganti orang mungkin bisa berubah prosesnya, apalagi ganti mesin, ganti produk juga bisa berubah. Ya, jadi kembali lagi jangan terlalu kaku terhadap SOP karena SOP adalah mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti situasional yang ada di tempat kita bekerja. Nah, ini kembali lagi MMBMM ya, siklusnya akan begini terus teman-teman. Ya, kalau teman-teman sering bertemu dengan perubahan, kembali lagi teman-teman langsung menolak. Kalau sudah terbiasa, mungkin bisa langsung turun ke berjuang nih, atau langsung menerima. Jadi udahlah kalau perubahan nggak perlu menolak, nggak perlu marah, nggak berjuang, udah terima aja lah ya. Karena di pengalaman yang udah, ya insya Allah hasilnya positif ya. Jadi kembali lagi ya panahnya ini tergantung dari teman-teman itu sendiri ya, tergantung daripada kesiapan kita, kesiapan mental kita dalam proses menerima bagaimana perubahan itu terjadi. Oke, alhamdulillah kurang lebih 1 jam 15 menit saya sudah mempresentasikan materi. Sekarang kita buka open question, Pak Putra atau Pak Aldo, monggo dipersilakan. Oke, luar biasa sekali materinya Pak Aris. Oke, luar biasa untuk webinar di pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia mengikuti webinar sampai siang ini. Oke, saya informasikan untuk webinar kali ini sifatnya free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat dan e-materi, kemudian ada beberapa e-book nanti yang akan diberikan oleh Pak Aris, Bapak Ibu bisa foto untuk barcode-nya. Nanti akan terhubung langsung ke Mbak Syifa. Silakan bisa dipoto untuk barcode-nya. Oke. Oke, ini dia untuk beberapa e-book nanti yang akan diberikan apabila Bapak Ibu membeli untuk webinar di pagi ini. Oke Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak. Kami butuh masukan, inputan untuk webinar-webinar selanjutnya. Jika berkenan Bapak Ibu foto barcode-nya nanti akan ke link ke pengisian. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan. Kami mohon untuk inputan dan masukannya untuk kami ke depan lebih improve lagi. Oke, sudah selesai. Terima kasih, alhamdulillah untuk webinar hari ini. Mungkin nanti ada yang masih kurang puas, mungkin bisa langsung menghubungi Pak Aris, begitu ya Pak ya? Monggo, monggo. Atau ada yang nomor yang bisa dihubungi ke Pak Aris, Pak? Ada boleh Oke. 0811 Oke. 1020 1020. 790. Oke. Ya, salam kenal juga Mas ini, Baik. Mas apa nih? Tulisannya kecil, bisa gedein dulu. Mas Ivan, ya salam kenal juga Mas Ivan. Oke, mungkin Bapak Ibu masih ada yang sedikit belum puas, bisa langsung menghubungi Pak Aris.
Oke, mungkin masih ada satu sesi terakhir, yaitu foto bersama. Mungkin kita bisa kasih jempol untuk Pak Aris bentar. Kalau sekarang zamannya katanya nggak boleh ada jari, Mas. Sebentar, saya stop dulu. Ya, sebelum ditutup, saya pribadi sebagai pemateri pagi siang ini, saya minta maaf pada teman-teman bila selama interaksi saya sedikit mengeluarkan kalimat atau kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi kembali lagi, insya Allah sharing ini juga bermanfaat buat saya pribadi ya. Juga tadi saya banyak masukan-masukan atau pertanyaan yang jadi insight buat saya, dan semoga apa yang saya sharingkan ini juga bisa berguna buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bila saya berkata atau ada kelupaan yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu semua. Mohon dimaafkan. Amin, amin. Terima kasih Pak Aris. Oke, kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, itu foto bersama. Ini di saya ada 3 slide. Mohon izin saya foto dahulu. Mungkin kita bisa kasih jempol untuk Pak Aris untuk webinar yang Jangan luar pakai biasa. jari, Mas. Jangan pakai Sorry, jari, nggak untuk boleh. jempol. Maaf, Jangan pakai jempol. jari. Jempol. Jangan pakai jari. Orang riskan dia, Mas. Kepalan aja, Mas. Kepalan, Kepalan. kepalan. Oke, kepalan. Baik, Ya. saya izin foto dahulu. 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Sebentar. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, mungkin untuk webinar hari ini sekian. Eh, Oke, saya izin tutup Pak Aris, Pak Silakan. Putra, Mbak Terima kasih Sipa. semua Baik, terima teman-teman. kasih kehadiran untuk hari ini. Saya tutup. Terima kasih Baik, terima Pak kasih. Aris. Sama-sama, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Sampai jumpa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.